Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nuraini dengan nama NIM 878181415, jurusan S1 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas dan analisis tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi merupakan studi filsafat tentang sifat yang dikatakan ada, menjadi ada, dan keberadaan sesuatu atau kenyataan. Ontologi juga bagian dari cabang utama filsafat yang dikenal sebagai metafisika dan beberapa mengatakan sebagai turunan dari metafisika. Studi tentang inti atau dasar dari sesuatu atau studi tentang sesuatu di balik objek. Jadi, ontologi adalah ilmu yang khusus mencermati atau mempertanyakan apa yang ada di balik segala sesuatu yang dianggap ada atau mungkin ada. Misalnya, ada kata mahasiswa. Kata ini dalam bentuk tulisan dan ada yang dalam bentuk lisan atau yang dilafalkan. Contohnya seperti, apakah mahasiswa itu? Apakah mahasiswa itu ada? Jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan-pertanyaan ontologi, yaitu mahasiswa adalah atribut bagi orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi. Inilah pentingnya ontologi yang dapat kita gunakan untuk mencermati atau mempertanyakan apa yang ada. Nah, maka dari itu bahwa ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan pesat. Karena ontologi berperan dalam menuntut kita untuk berpikir lebih serius, mendalam, orisinal, atau asli, dengan tujuan agar kita menemukan hal-hal yang baru yang mungkin ada. Ontologi berperan dalam menuntut ilmu untuk berpikir lebih serius, mendalam, dan orisinal asli dengan tujuan agar kita menemukan hal-hal yang baru yang mungkin ada. Dan ontologi pun menduduki jabatan penasihat dalam memberi pertimbangan yang sangat matang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau eptek. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan ilmu yang khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validitasnya, dan ruang lingkupnya. Sebenarnya, epistemologi adalah pelajaran tentang asal-usul pengetahuan, kebenaran pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan itu dikatakan benar. Jadi, kita harus mengetahui proses dan penyusunan pengetahuan ilmiah yang dikemukakan oleh Surya Sumantri 2017. Ilmiah berarti berdasarkan metode, langkah-langkah, prosedur, tahapan, dan prinsip keilmuan berlaku umum atau universal, mandiri atau otonom, memiliki dasar pembenaran sistematis atau sesuai metodologi. Objektif sesuatu dapat dikatakan sebagai pengetahuan jika hal itu dianggap benar, diyakini, dan mendapat pembenaran. Pengetahuan yang kita miliki hanya dapat dibenarkan atau mendapat pembenaran dari diri sendiri dan beberapa orang saja, sehingga kebenaran hanya bersifat subjektif dan sedikit objektif. Tetapi ilmu yang kita miliki dapat dibenarkan oleh semua orang karena kebenaran ilmu yang kita peroleh bersifat ilmiah atau sesuai dengan metode prinsip keilmuan sehingga kebenarannya dikatakan ilmiah dan objektif. Orang yang mengatakan kebenaran ilmiah selalu didukung oleh hasil-hasil riset atau penelitian yang berisi fakta-fakta dan data-data, sedangkan orang mengatakan kebenaran non-ilmiah hanya didukung oleh fakta-fakta saja tanpa data-data. Yang ketiga yaitu aksiologi, berfokus pada nilai yaitu etika dan estetik,
Penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Aksiologi diartikan sebagai cabang filsafat praktis yang mempelajari sifat nilai Smith dan Thomas. Jadi, aksiologi adalah studi filosofi tentang nilai-nilai yang mengacu pada istilah kolektif untuk etika dan estetika. Etika mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang, benar atau salah, baik atau buruk, sedangkan estetik mengacu pada rasa keindahan yang juga bisa dikaitkan dengan seni. Contohnya, kejadian tentang uji coba nuklir di Korea Utara. Nuklir sebagai temuan ilmiah yang konkret dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Di sisi lain, ketika Korea Utara hendak melakukan uji coba nuklir, maka dunia internasional tertentu tidak akan tinggal diam, sebab hal itu secara etika dianggap sebagai sesuatu yang melanggar nilai tentang benar atau salah, baik atau buruk. Bagi Korea Utara hal itu mungkin benar, bagi mereka sebagai bentuk pertunjukan penguasaan teknologinya atau bahkan sebagai bentuk dari bagian tahapan penelitian mereka, tetapi di sisi lain belum tentu baik bagi dunia internasional yang menganggap bahwa apa yang dilakukan Korea Utara berdampak buruk secara global. Jadi peran aksiologi dapat menjadi jawaban bagi fenomena tersebut. Maka aksiologi akan berperan dalam menunjukkan nilai dari kebenaran ilmiah yang kita temukan. Kesimpulannya adalah bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi sangat berperan penting dalam ilmu pengetahuan dan dapat berkolaborasi satu sama lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.